Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai soal aritmetika. Kita masuk ke soal pertama. Ini soal tentang akar. Akar 0,81 ditambah akar pangkat 3 dari 512 sama dengan, soalnya bisa kita ubah jadi seperti ini. 0,81 itu kan sama dengan 81 dibagi dengan 100. Kemudian yang akar pangkat 3 bisa kita ubah jadi pangkat sepertiga. Jadi 512 pangkat sepertiga. Nah, akar 81 ini sampai ke bawah ya akarnya. Dibagi 100 ditambah akar ditambah 512 pangkat sepertiga. Jadi 512 ini kita usahakan mengarahkannya ke dalam pangkat 3 juga, supaya nanti akarnya bisa kita coret sehingga tinggal pangkat 1 saja. Nah, berapa bilangan yang jika dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 512. Nah, di sini bilangan tersebut adalah 8 pangkat 3. Jadi untuk pemangkatannya seperti ini kita harus hafal ya. Jadi nggak perlu lagi dicari-cari pakai perkalian yang panjang. Ini pangkat sepertiga jadinya. Akar 81 per 100. Akar 81 itu sama dengan 9. Sedangkan akar 100 sama dengan 10. Ditambah ini sepertiga. Jadi 8 pangkat 1 jadinya. Atau biasa ditulis 8 saja. 9 per 10 sama dengan 0,9. Ditambah dengan 8 sama dengan 8,9. Nah, seperti itu jawabannya. Ini yang C. Kita lanjut ke soal yang kedua. 37% sama dengan titik-titik-titik. 37% itu bisa ditulis menjadi 37 per 100. Nah, 37 dikali 1 per 100 itu sama dengan 10 pangkat negatif 2. Jadi kalau kita lihat jawabannya, ini kan belum ada nih, karena jawabannya dalam bentuk 3 koma semuanya. Sekarang yang kita peroleh 37. Nah, untuk menjadikannya dalam bentuk koma, berarti di sini bisa kita ubah 37-nya menjadi 3,7 kali 10. Nah, seperti ini, dikali dengan 10 pangkat negatif 2. 3,7 pangkat 10, coba ya, kita lakukan operasi pada 10-nya. 10, ini 10 pangkat 1, biasanya tidak tulis pangkatnya, dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, sama dengan 3,7. Kalau pada perkalian berpangkat seperti ini, jika bilangannya sudah sama, berarti pangkatnya kita tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Maka jawabannya adalah yang A, 3,78 dikali 10 pangkat negatif 1. Soal yang ketiga. 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3. Jadi di sini ada 5 kali 5 pangkat 3. Ya kan? Ada 5 kali 5 pangkat 3-nya. Sehingga dapat juga ditulis 5 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat N. Nah, seperti tadi, kalau pada perkalian bilangan berpangkat, jika angkanya sudah sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 3, berarti pangkatnya 1 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 5 pangkat N. 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat N, maka N-nya sama dengan 4, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk berikutnya, 1,79 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, 1,79 10 pangkat negatif 4 ini dapat kita tulis sebagai 0,0001. Nah, di sini ada
negatif 4 kan? Berarti ada 4 angka 0 di depan 1 ini. Ini yang menunjukkan dia 10 pangkat negatif 4. Kemudian, jika dilakukan perkalian, berarti akan menjadi, yang mana jawabannya? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 0,000179. Kenapa seperti itu? Di sini ada 4 nolnya, perlu kita perhatikan yang tadi ya. Di sini juga ada 4 nolnya di depan angka tersebut. Jadi 0,000179. Nah, seperti itu. Cukup sederhana kan ya? Di sini ada 4 nol di depan angka 1, berarti kalau dikalikan dengan 1,79, nah, kita perhatikan saja 0 di depan angka tersebut ada berapa. Jadi tidak mungkin jawabannya yang A, karena nilainya akan semakin besar. Yang B juga nolnya kurang. Yang C ini juga tidak mungkin sekali, ada 1 di sini. Kemudian yang E juga tidak mungkin, karena angkanya bulat ya. Tidak mungkin. Selanjutnya, 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 1, kemudian pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 ini bisa diubah bentuknya ke dalam 1 pangkat 2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 1. Nah, pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan, dipangkatkan dengan negatif 2. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4 ditambah 1/3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4 tambah 1/3. Kita samakan penyebutnya, 12 dibagi 4, 3. 12 bagi 3, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 7/12 pangkat negatif 2. Nah, jika kita mau menjadikannya dalam bentuk kuadrat, artinya pangkatnya dalam bentuk pangkat positif, maka tinggal kita balikkan saja, 12/7 pangkat 2 jadinya. Sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. 7 kali 7 sama dengan 49. Ingat ya, pemangkatan harus kita hafal supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Soal berikutnya, negatif 2011 ditambah negatif 2009 tambah negatif 2007 ditambah dan seterusnya, ditambah 211 tambah 213 215 217 sama dengan, di sini harus kita perhatikan adalah, coba lihat, ini ganjil ya, 211, negatif 209, negatif 207. Ini ganjil juga, 211, 213, 215, 217. Coba kita tulis kembali. Kalau kita tulis berarti bentuknya dalam bentuk seperti ini, 211, negatif 211, negatif 2009, ditambah negatif 2007, ditambah, nah, di sini kalau bilangan ganjil, 1 juga termasuk bilangan ganjil ya. Nah, jadi bisa saya tulis negatif 1 ditambah 0 tidak termasuk bilangan ganjil. Jadi setelah negatif 1 itu 1. Kemudian saya tulis lagi dan seterusnya sampai ditambah 2007. 2007 masuk kan sebelum 2017? 2007 ditambah setelah 2007 2009 ditambah 2011 tambah 2013 ditambah 2015 tambah 2017 sama dengan, perhatikan angka-angka ini. Ini saling menghabiskan nih.
nih sisi negatif dan sisi positifnya. Saya ambilkan warna pensil berwarna merah. 2011, 2009, negatif 2007. Ini habis kan? Ini yang negatifnya. Coba lihat yang sisi positifnya. Sisi positifnya ini 1 ditambah sampai seterusnya, sampai yang sebelah kirinya tadi paling ujung itu negatif 2011. Berarti ini juga paling ujung kanan 2011. Jadi ini hasilnya 0. Nih ya, merah dengan biru ini hasilnya 0. Ditambah dengan 2013. Kemudian tambah 2015. Tambah 2017. Sama dengan berapa? Nah, tinggal kita lakukan aja penjumlahan ke bawah. Jika dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi, saya langsung aja ya, karena saya di sini udah nyari 6045. Ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D. Soal ke-7, 3/4A sama dengan 7 ditambah 3/2A. Tentukan nilai A. 3/4A sama dengan 7 ditambah 3/2A. Nah, kita pindahkan A-nya semuanya ke ruas sebelah kiri supaya gampang melakukan operasinya, karena di ruas sebelah kiri sudah ada juga yang bervariabel A. Sama dengan 7. 3/4 dikurang 3/2 kurang 3/2. Ini A-nya bisa kita letakkan di luar kurung. Samakan penyebutnya. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Dikali dengan A. Nah, sama dengan 7. Kita lanjut ke sebelah kanan. 6 kurang 12, negatif 6/8. A sama dengan 7. A sama dengan negatif 6A sama dengan 7 kali 8. 7 kali 8 sama dengan berapa? Kok 7 kali 8 sih? Ini ada, oh iya. Sini sebenarnya bisa 4 ya, tapi nggak apa-apa, bisa juga sih sebenarnya, nggak masalah. 7 kali 8 berapa? 56. Kemudian A sama dengan 56 per negatif 6. Berarti A-nya sama dengan bagi 2. Sama-sama bagi 2, disederhanakan. Negatif 28/3. Nah, sorry, sebenarnya tadi kita bisa dapat faktor yang lebih sederhana ya. Ini bisa 4 penyebutnya. Tadi tidak kepikiran. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Manakah angka yang paling kecil? Nah, di sini kita tidak perlu sebenarnya mencari menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan, tidak perlu ada coret-coret. Kita anggap aja akar negatif 7 itu berarti akar 7 itu lebih besar daripada 2 yang jelas hasilnya ya. Karena kan akar 4 sama dengan 2. Berarti akar yang setelah akar 4 itu 7, berarti lebih dari 2. Kalau kita bagi dengan 2, hasilnya sekitar berapa? 1, sekian untuk yang A ini. 1, sekian. Kalau untuk yang B, 2 kali akar 7. 2 kali akar 7 itu jelas lebih besar daripada 4 hasilnya, ya kan? 4, sekian. Karena 7 aja ini akarnya lebih dari 2. Kemudian 1 dibagi akar 7. Nah, kalau 1 dibagi akar 7, anggap ini lebih dari 2. Nah, jadi ini kecil sekali nih. Kemudian 7 bagi 2 berapa? 3,5 ya. 3,5.
Nah, 1 dibagi 2/7, tentunya 2/7 bisa jadi lebih dari 4, sekian. Pertanyaannya adalah, manakah angka yang paling kecil? Untuk mencari angka yang paling kecil, tentu 1 dibagi dengan angka yang besar, maka hasilnya itulah yang paling kecil. Ya kan? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah tanpa kita melakukan perhitungan yang panjang, ini adalah yang E. Kenapa yang E? Karena bilangan penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Itu saja soal yang bisa kita bahas pada kali ini. Jika ada soal-soal yang mau ditanyakan, boleh dicatatkan di kolom komentar. Nanti akan dicoba mencari penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.